Pak Daud sambil nunggu teman-teman tanya, saya mungkin akan juga beberapa pertanyaan yang sering memang ditanyakan juga. Jadi pertanyaan pertama, saya kenal satu orang, papanya hamba Tuhan dan memang bergerak di pelayanan pelepasan dan museum kesehatan juga. Nah, uniknya adalah di rumah tersebut itu berapa kali ada setannya, Pak. Anggota keluarga lihat. Nah, sama hamba Tuhan ini, papanya sendiri itu sudah didoakan berkali-kali dengan berbagai cara. Permasalahannya adalah setan itu ganggu tidak, tapi pergi juga tidak. Padahal kalau papanya ini melayani, mendoakan rumah-rumah yang lain, ya kebanyakan pergi bersih gitu ya setannya. Nah, tapi di rumahnya sendiri itu memang tidak pergi. Itu apakah bisa dijelaskan kenapa? Oke, gini. Pengalaman saya selama saya bertobat sampai saat ini, setannya diusir pasti pergi. Nah, ada setan-setan tertentu yang bandel, yang pangkatnya tinggi, pangkatnya jenderal. Nah, itu harus dengan darah Yesus. Dan saya pernah nangani kasus itu, pabrik ada di Surabaya. Itu dulunya tempat pembantaian, jadi orang-orang PKI dibunuh di satu lubang. Dan di tempat itu, saudara, itu tidak bisa ditanamin pohon apapun. Sama orang Kristen, pengusahanya dibangun pabrik. Itu mesinnya bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Itu kejadian di Surabaya. Nah, sampai pendeta-pendeta bagaimana cara ngusir setannya? Diambil keputusan, dibikin persekutuan malam dari Jumat atau malam Jumat. Benar tidak? Waktu persekutuan setannya keluar. Habis persekutuan setannya datang. Wah, akhirnya bingung, nggak mungkin kita nyanyi terus 24 jam. Nah, setelah itu rapat, saya dipanggil. Nah, waktu itu saudara, mereka ngomong, ini kita usir semua dalam nama Yesus. Saya kasih ayatnya ini, harus dengan apa? Darah Yesus. Di tempat kejadian orang dibunuh itu, zaman PKI itu, yang mati itu ratusan, bunuh satu lubang, digorok, setelah itu mayatnya dibuang di tempat lain. Itu saya doakan dengan darah Yesus, hancurkan segala roh maut, segala kutuk maut. Itu kalau rasukan, semua karyawan rasukan. Itu pabrik jalannya 24 jam, itu malam tidak bisa jalan. Satpamnya suruh jaga di dalam pabrik, lebih baik dipecat daripada jaga. Karena itu mesin bisa jalan sendiri. Akhirnya didoain dengan apa? Darah, itu dengan darah Yesus. Baru setannya keluar, dan sampai sekarang aman, tidak balik lagi. Memang ada kasus tertentu harus dengan darah Yesus, terutama tempat pembunuhan atau pembantaian massal. Oke? Oke, dua pertanyaan Pak, berkaitan dengan kenapa rumah yang pernah ada kasus bunuh diri di dalamnya itu auranya nggak enak. Maksudnya siapapun yang masuk ke rumah tersebut bisa tahu ada satu, mungkin nggak tahu kasusnya bunuh diri, tapi ada sesuatu berbeda. Yang kedua berkaitan dengan rumah kosong. Kenapa tidak semua rumah kosong itu ada setannya? Tapi juga ada rumah yang lama kosong, ada setannya. Oke. Ya. Bagaimana mengatasinya? Kalau tempat kejadian rumah yang ada auranya, kuasa gelapnya, pasti ada sejarah penderitaannya. Ingat, sebabnya apa? Darah yang menuntut. Nah, setan ada di situ, yang disebut kutuk adalah kata-kata mengikatnya itu. Penderitaan, kehancuran, sakit penyakit. Makanya ingat, darah yang menetes, kutukan darah yang menuntut. Nah, tempat yang darah menuntut itu harus diusir dengan nama Yesus, dengan disucikan dengan darah Yesus. Nah, rumah yang kosong, kalau saudara supaya tidak ada setannya, itu mudah. Doakan pakai minyak urapan. Nah, minyak urapan yang didoakan oleh pendeta, hamba Tuhan, atau sudah doa sendiri juga bisa. Tapi penting dengan apa? Iman. Karena kita ada imamat raja. Kita doa, darah Yesus sucikan minyak ini, berkati minyak ini di benteng yang kudus demi nama Yesus. Olesin setiap itu.
itu nanti walaupun ditinggal puluhan tahun tidak ada setan, karena ada benteng itu. Jelas? Maka dalam pengusiran setan setelah diusir harus ada kasih tanda. Jelas? Nah, kenapa rumah kosong tiba-tiba ada setannya? Ini karena illegal logging. Dulu setan banyak di pohon-pohon, pohonnya kalah sama illegal logging, ditebang. Setannya kepanasan, cari tempat mengungsi. Nah itu kalau yang kasus yang setan masuk ke rumah kosong mengungsi itu adalah itu mudah. Dalam nama Yesus setan keluar, pasti keluar. Tapi kalau yang pembunuhan harus dengan apa? Dengan iman. Oke, katanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih modelnya sama. Kalau misalnya di rumah itu suka ada kalau lagi agak sepi ada pintu seperti dibuka terus ditutup gitu. Terus ada suara-suara kayak keributan. Sudah didoain tapi nggak masih seperti itu. Nah itu bagaimana? Itu pas tempat orang bunuh dengan darah diucapkan. Jangan. Suatu kali ada doa pelepasan susuk, setannya nggak keluar-keluar. Yang doanya itu bahasa roh terus, berhari-hari nggak keluar. Akhirnya saya doakan, langsung setannya keluar. Dia tanya kenapa, setannya bingung bahasa roh. Nggak ngerti. Ingat, bahasa roh itu untuk hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang tahu hanya Tuhan, setan tidak. Nah, dia bahasa roh, setannya bingung. Saya disuruh ngapain? Harus dengan apa? Darah. Kalau nama Yesus. Nah, ini loh, gini saya kasih tahu. Ini pentingnya karunia membedakan roh. Gini, ada kasus tertentu setannya itu ada di luar. Tapi kalau penampakan kelihatannya setannya ada di situ. Itu belum tentu ada di situ. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Padahal setannya ada di luar. Tapi kelihatannya di dalam. Tapi kalau ingin tahu setannya itu di dalam itu mudah. Yaitu apa? Ada orang kerasukan di dalam rumah, itu pasti di dalam. Jelas? Tapi kalau penampakan setan, misalnya di sini, belum tentu setannya ada di sini. Bisa ada di luar. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi itulah pentingnya karunia membedakan roh. Apakah setan itu di sini atau di sana? Itu harus minta sama Tuhan karunia khusus. Oke? Selanjutnya, bagaimana apabila belakangan ini tuh suka mimpi terus-terusan bertemu dengan saudara yang sudah meninggal karena sakit? Oke. Itu berarti ada namanya ikatan kutub alam kubur. Kalau saudara sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati, itu ada hubungan ikatan kutub dengan alam kubur. Itu berhubungan dengan kutub leluhur, kutub keturunan. Harus diputuskan dalam nama Yesus. Jelas? Itu bukan arwah orang mati, roh setan menyamar. Oke? Oke. Nah, ada seorang nanya bagaimana cara melepaskan perjanjian dengan setan. Karena saya pernah berjanji kalau dagangan saya laris, saya mau menyerahkan nyawa saya ke setan. Oke. Ini paling radikal. Ini nanti datang kebaktian yang kedua. Karena kebaktian kedua, saya dapat hikmat Tuhan untuk membahas tentang kutukan. Saudara, kenapa puncak ritual puasa setan di seluruh dunia pasti malam Jumat? Baik di Eropa maupun di Asia. Seluruh dunia itu malam Jumat. Sampai ada filmnya The Free Day. Betul? Betul? Nah, maaf bahasa Inggrisnya rodok susah. DSO. Nah, semua ritual puasa gelap puncaknya selalu malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Malam Minggu tempat orang pacaran. Jadi nanti kebaktian keberapa? Kedua. Oke, saya seorang kontraktor, sering dalam membuat sebuah proyek baru.
itu kan biasa ada penunggunya. Bagaimana cara mengetahui bahwa yang mau dibangun itu ada penunggunya dan diusir supaya pekerja saya dan penghuni nanti nggak punya masalah? Sebelum dibangun didoakan dulu. Makanya kalau makan perlu berdoa. Jelas? Ya. Ini saya mau tanya, ada anak berumur 8 tahun, anak ini bisa melihat setan dan di rumahnya itu dihuni beberapa setan. Dan anak ini kalau marah itu tidak semestinya. Oke, udah jelas, seperti itu. Sejak lahir melihat setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Itu kalau kakek neneknya terlibat setan, maka generasi kedua atau ketiga akan ada namanya kasus titisan. Dari roh jahat, roh setan atau jimat dari kakek neneknya akan masuk ke keturunan yang wajahnya mirip. Masuk sejak lahir, cirinya ada, yaitu sejak kecil dia bisa lihat setan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Misalnya anjing, ada setan lewat, bukannya saya mirip dia, ada setan lewat, betul? Kita, siapapun ada tempat yang ada setannya, perasaan kita tidak enak, betul? Tetapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Nah, kalau sejak kecil dia lihat setan, itu bukan karunia Tuhan, itu kutukan. Kakek neneknya terlibat kuasa setan. Nah, cirinya ada, dia sering lihat dan bisa komunikasi. Kalau dia mau lihat langsung lihat. Beda dengan karunia Roh Kudus yang dari Tuhan, didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Sesukanya dia, tidak bisa. Kalau Tuhan kendaki, baru lihat. Kalau Tuhan tidak kendaki, tidak lihat. Jelas? Kalau yang kutukan ini sejak dari lahir. Nah, saya, wajah saya tuh tidak mirip papa saya, dan tidak mirip mama saya, dan tidak mirip tetangga. Wajah saya tuh mirip dengan kakek saya buyut, guru saya. Waktu saya kecil, dikira itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Karena sejak kecil saya konsentrasi, benda-benda saya terangkat. Korek api, cek, langsung terangkat. Ini, gitu, terangkat. Nah, dikira sama orang tua saya, itu adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Tapi orang tua saya terkena kutukannya. 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara. 8 penjara. Kutukannya. Saya lahir di hari keramat, Stupain 99. Tahun 99 Stupain. Kota Keramat Jawa. Nah, sejak waktu saya ketemu guru saya, kakek buyut saya, dia beritahu itu ada dasar ilmu santet. Ilmu santet itu masuk ke dalam tubuh, dari kekuatan sini masuk. Nah, setelah saya bertobat hilang. Ini nggak bisa. Nah, itu jadi kalau sejak kecil lihat setan itu bukan karunia. Itu adalah kutuk keturunan yang harus diputuskan. Dan cara untuk menghilangkannya dalam nama Yesus. Dan yang kedua, jangan dihiraukan. Setan itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jangan dihiraukan, cuekin aja. Nanti dia bingung sendiri. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi di rumah itu dulu rumah tua, jadi papahnya itu mengambil batu nisan orang tuanya lagi untuk ditanam di halaman rumah. Wah, kurang kerjaan. Nah, terus yang kedua itu toko, dibeli toko, ternyata itu waktu dilihat di halaman depannya itu ditanam sebuah kain putih yang di dalamnya itu ada pasir kasar. Nah, kalau misalnya 2 barang itu diambil, apakah dengan otomatis kuasa gelap langsung pergi atau bagaimana? Gini ya, kadang orang tuh salah berpikir. Misalnya dia punya susu, dia makan pantangannya diusap daun kelor atau diusap namanya itu sepet kelapa. Setelah makan pantangannya dikira setannya keluar. Tidak, setannya tidak keluar. Tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Kadang orang berpikir dia punya jimat dibuang. Begitu jimatnya dibuang, dia berpikir kutukannya lepas. Tidak semudah itu.
itu hanya posisi kekuatan tidak berfungsi. Kutukan tetap berjalan, kekuatan tidak berfungsi, rojat tetap di situ. Itu disebut namanya posisi netral, tidak berfungsi. Nah, seperti gini, orang mengalami susah mati, punya jimat banyak, mati ndak, hidup ndak, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Jelas? Ingat saudara, kenapa netralin ilmu gaib selalu pakai daun kelor? Saya jelasin. Semua unsur ilmu gaib itu pada waktu, saya semua, pada waktu diketemukan, satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Segala mantra, segala jimat, kekuatan gaib tidak berfungsi. Orang ditembak tidak apa-apa, dibaca tidak apa-apa, dibom tidak apa-apa, mudah. Yang satu unsur dengan udara tapi berlawanan, itu apa? Air. Sekebal apapun tenggelamkan dalam air, satu malam pasti mati. Tidak percaya, coba aja. Kenapa? Ingat, udara ada oksigen, di air ada oksigen. Kekuatan tidak berfungsi, namanya takluk dengan hukum alam. Jelas? Makanya orang kalau punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, baca tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti apa? Tameng baja. Ini semua tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa tapi berlawanan, itu apa? Logam mulia. Tembak peluru terbuat dari emas, jebol, pasti mati. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kutukan berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Ingat, yang bisa mengusir setan dan batalkan kutukan hanya nama Yesus. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa daun kelor? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Namanya kelor itu artinya pohon kematian. Makanya orang punya ilmu kebal, mati susah, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Tapi ingat, setan tetap dalam tubuh, kutukan tetap berjalan. Itu hanya posisi tidak berfungsi. Nah, jadi ingat, yang bisa batalkan kutukan dan mengusir setan hanya nama Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, baca ada apa, mudah. Daging bukan tanah, tanah bukan daging, tapi daging berdiri dari tanah. Satu unsur berlawanan. Senjata tanpa tanah, cep, tembus, bam, pasti mati. Kalau di tanah ditusuk, tidak mempan, mudah saudara. Berarti bayangan, bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Satu unsur belah, senjata tancapkan ke bayangannya, cep, tusuk orangnya, cep, pasti mati. Yang punya ilmu kebal percuma, setelah bertobat tak bocorin polisi. Saya kerjaannya, saya mau pelayanan keliling-keliling, ikut Pak Gilbert. Saya kira itu ikut Pak Gilbert itu ringan, tidak taunya lebih berat. Tidak taunya apa, saya selalu jadi kelinci percobaannya dia. Jadi Daud, KKR, Kupang, hari pertama kamu, setannya kan banyak. Saya suruh perang lawan setannya dulu. Nah, setelah itu malamnya dia telepon, Daud udah aman belum? Sudah, bos datang. Dan saya setia, jadi saya ini KKR terus sama Pak Gilbert di seluruh Indonesia, tapi selalu hari pertama. Nah, Pak Gilbert ngomong, itu gunanya kawan. Oke. Nah, kalau misalnya ada rumah, ada penunggunya atau ada setannya atau ada orang kesurupan, didoain bisa sembuh atau itu rumahnya bisa jalan, itu kenapa? Oke, sekarang saya jelasin. Dalam dunia perdukunan itu ada dua teknik rahasia. Ingat, di Alkitab berkata, Yesus berkata, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan, hancurlah kerajaan setan. Itu memang benar. Di dalam dunia perdukunan ada dua teknik rahasia. Teknik yang pertama yang disebut namanya antar pangkat. Apa saudara? Nah, saya minta untuk contoh. Bapak ini ke sini. Ini ke sini. Harus ada contoh sebab. Nah, sini. Nah. Wah, ini udah deket lagi nih. Kalau gitu dibatalin waktu aja. Nggak apa, sebentar ya. Sekarang gini.
Setan di sini pangkatnya kapten. Datang Mbak Dukun, pangkatnya kopral. Siapa kamu? Kapten. Dia kerasukan sendiri. Maka ada kasus dukunnya kerasukan sendiri. Karena pangkatnya lebih rendah. Nih. Nah, datang lagi. Silakan dulu. Datang lagi dukun yang kedua. Sini. Pangkatnya jenderal. Siapa kamu? Kapten. Jenderal. Nah, langsung tunduk. Kenapa tunduk? Pangkatnya lebih rendah. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi. Ingat ya. Dia tidak keras. Jelas? Nah, lagi. Tetapi sebagai seorang dukun pasti akan dilatih teknik rahasia yang kedua untuk jaga-jaga kalau kalah pangkat. Kalau kalah pangkat, gunakan rahasia teknik yang kedua. Nah, teknik kedua ini dulu sangat dirahasiakan karena ini adalah ilmu pamungkas. Nah, setelah saya bertobat baru tak bocorin. Orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan. Nah, tadi seorang dukun ambil air putih sama garam, semprotkan, bus ke hidungnya. Ingat, orang pingsan kalau hidungnya kena air kembali ke tingkat kesal, dia sadar tanpa dimatrai. Jelas? Jelas? Atau dikasih air dimasukkan keselak, sadar ya. Nah, coba semua pegang bagian sini. Orang kerasukan pegang bagian sini 1 jam diginiin dua-duanya pasti sadar. Makanya orang kerasukan kena tukang pijet sadar. Nah, atau bagian sini, coba tolong sini. Orang kerasukan pegang bagian sini dua-duanya sadar. Atau jempol kaki langsung ke otak sadar. Atau bagian sini. Makanya seorang dukun itu dilengkapi keahlian pijet. Jelas? Itu. Jadi ingat, setan tidak usir. Yang dilakukan para dukun itu bukan untuk mengusir setan, tapi mengembalikan tingkat kesadaran. Jelas? Mengusir setan itu hanya di dalam nama Tuhan. Oke? Sudah? Ada lagi. Jadi kalau dimimpiin sama orang yang sudah meninggal, terus orang meninggalnya itu ngomong sesuatu yang kira-kira akan terjadi. Nah, itu gimana caranya buat ya kita harus percaya atau gimana gitu? Jangan dipercayai. Itu coba nanti lain waktu saya bahas tentang dunia orang mati. Kenapa orang manggil orang mati? Betul? Nah, itu ada alasannya kenapa orang manggil orang mati. Orang yang memanggil orang mati itu akan terkena kutukan namanya kutuk alam kubur. Makanya namanya disebut menggugat arwah. Maka negara kita Indonesia ini sebenarnya terkena kutuk alam kubur. Yaitu apa? Malapetaka, kemiskinan, perceraian, kehancuran. Ingat saudara, suatu daerah tempat untuk manggil arwah orang mati pasti ada kutuk alam kubur. Ingat Papua, emas, gunung emas ada, berlian, apapun intan di Indonesia ada, betul? Tapi Indonesia menjadi negara termiskin di dunia nomor berapa, betul? Karena banyak pemimpinnya yang minta ke kuburan petunjuk arwah. Itu namanya kutuk alam kubur. Ingat saudara, orang minta orang mati itu tidak boleh. Itu ada kutukannya. Foto kakeknya, kek, cucu minta pandai ya kek. Gimana ngasih pandai, kakek JSD tidak lulus. Ingat, manggil orang mati itu ada kutukannya. Minta orang mati itu ada kutukannya. Pak, bolehkah kita doain orang mati? Tidak boleh, kurang kerjaan. Tidak ada gunanya. Jelas? Doain orang hidup aja. Oke? Oke, terakhir. Apakah doa pengusiran setan itu bisa dilakukan dari jarak jauh? Misalnya via telepon? Bisa.
doa tidak dibatasi ruang dan saya beritahu pada saudara, setan bisa pakai handphone, pakai namanya kekuatan hipnotis. Betul? Betul? Tuhan lebih hebat, tidak dibatasi ruang dan maha hadir. Jelas? Jelas? Saya beritahu, kunci untuk mengusir setan sebenarnya simpel, hanya satu dasarnya, percaya. Ingat, mujizat kesembuhan dengan pengusiran setan itu beda. Mujizat kesembuhan bisa karena iman yang mendoakan. Amin. Misalnya orang lumpuh, itu ada iman yang bawa menggotong sampai jebol atap, betul? Yesus melihat iman mereka, orang lumpuh berjalan. Amin. Tapi lihat anak-anak sekewa waktu ngusir setan. Paulus, aku tahu, Yesus aku kenal, siapa kamu? Betul? Kalau mengusir setan harus dari iman pribadi. Amin. Kalau mujizat kesembuhan bisa iman dari diri orang yang didoakan, bisa dari doa yang iman yang mendoakan. Amin. Tapi kalau untuk pengusiran setan dari imannya dia. Amin. Amin. Karena kasus pengusiran setan itu ini roh, bukan penyakit. Jelas? Jelas? Makanya sebelum pengusiran setan harus punya iman yang betul-betul iman yang hidup. Kalau kesembuhan ilahi, iman yang mendoakan bisa, betul? Atau iman yang didoakan, iman dia sendiri bisa. Tapi khusus pengusiran setan harus dari iman lahir dari dirinya. Oke, sudah cukup. Mari kita berdoa. Dua pertanyaan awal, Pak Daud. Jadi siap, Komandan. Ada jemaat di salah satu gereja, suaminya kerja di luar kota, lalu dapat selingkuhan di kota tempat suaminya kerja. Ini jarak, jadi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lama-lama istrinya melihat ada perubahan sikap dari suaminya. Dan pulang, suami itu memakai seperti gelang dari terbuat bukan dari emas, Gaharu. yang kurang lebih begitu. Kayu, tahu. Nah, jadi bagaimana cara melepaskan suaminya dari benda ini atau pengaruh-pengaruh dari guna-guna dan lain-lain? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan tentang susuk, Pak. Apakah kalau orang sudah pakai susuk didoakan itu harus keluar atau tidak? Oke. Kalau nggak keluar, bagaimana? Oke. Apakah bersih atau tidak? Gitu. Yang pertama tentang ini ya. Biasanya dari kayu. Nah, itu berarti itu mantra Jawa Barat. Itu Jawa Barat cirinya itu. Semua daerah di Indonesia itu ada cirinya. Kalau jenis kayu gaharu itu Jawa Barat. Kalau garam itu Jawa Tengah. Kalau merica kembang kantil itu Madura. Jadi aliran ini berarti aliran Jawa Barat. Nah, cara mutusinya itu diputuskan dulu hubungan batin antara perempuan itu dengan suaminya. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, dekatkan ke anak kandung. Dan anak kandungnya tidak boleh ada akar pahit kecewa dendam. Jadi kalau yang itu anak kandungnya tidak kecewa dan dendam, dekat sama ini ikatan batin namanya menyatu lagi. Walaupun benda itu ada di tangannya, tapi ingat tidak bisa mengalahkan yang asli, ikatan batin yang asli. Jadi itu harus menghadapinya anak kandung. Punya anak ada? Walaupun beda kota, anaknya sering telepon, sering kontak. Nah, kalau anaknya sering telepon, sering kontak, kalau zaman dulu kan susah, harus pakai surat, betul nggak? Zaman sekarang cukup, ayo. Itu telepon, karena ingat, komunikasi itu bisa mempererat ikatan batin. Nah, yang kedua, sudah tadi. Yang kedua, tentang susuk. Susuk itu ada 3 jenis. Susuk emas, susuk samber lilin, susuk berlian. Lain dengan susuk KB, lain. Ini beda urusan.
Susuk mas itu kekuatan jarak dekat 3 meter, 5 meter. Susuk beroyan itu jarak 10-15 meter. Itu ada jaraknya semua. Jadi kalau dari jarak 15 meter, wah kilau-kilauan. Dekat kilauan, dekat sekali, jelek sekali. Susuk itu kalau kebongkar itu kalau jarak kira-kira setengah meter, wujud asli kelihatan. Susuk berlian itu kekuatan 15 meter. Susuk jenis samber lilin itu kekuatan namanya Jolo Sutro Tampang Kencono. Itu waktu tanggal muda akan kelihatan muda, tanggal tua kelihatan tua, kayak gajian. Itu jenis susuk samber lilin. Jelas? Itu namanya ilmu Jolo Sutro atau cucak ijo. Kebetulan saya punya ilmu itu semua, saya tahu. Nah, susuk dalam doa pelepasan ada 2 juga, susuk mati dan susuk hidup. Kalau susuk hidup dipasang di sini bisa pindah ke sini, di sini bisa pindah ke sini. Itu kekuatannya masih hidup. Nah, kalau kekuatannya udah mati dipasang sini tetap di sini tidak pindah, itu udah kekuatan tidak berfungsi. Nah, dalam doa pelepasan pengusiran setan, pelepasan susuk, ada yang susuknya keluar, ada yang tidak. Kalau yang keluar, itu bisa keluar, bisa melalui jalur operasi. Bisa. Ada yang kedua, diginikan, keluar. Ada yang juga, bendanya tetap dalam tubuh, setannya dan kekuatannya sudah tidak ada. Hanya benda biasa. Itu namanya susuk mati. Jelas? Nah, jadi kalau susuk hidup itu arti hidup itu masih ada kekuatannya, bisa jalan. Taruh sini bisa pindah ke sini, sini bisa pindah ke sini. Jelas? Dalam doa pelepasan masalah susuk belum tentu barangnya keluar. Jelas? Jelas? Nah, cirinya lepas gimana? Dari buahnya lah kamu akan ngerti? Udah jelas? Oke. Oke. Bagaimana sikap kita tuh sebagai orang Kristen, tapi yang harus masih mengikuti tradisi-tradisi Chinese seperti cap gome, cengbeng, sincha, yang diwajibkan orang tua untuk makan makanan sesajen, itu bagaimana? Ya, ini. Kalau kita tahu makanan itu dipersembahkan berhala, puasa gelap, itu tidak boleh. Kalau tidak tahu gimana? Kan lain cerita. Tidak tahu. Doa dulu dalam nama Yesus, betul? Nah, kalau kita tidak tahu kan beda, betul? Nah, kalau itu kita tahu persembahan puasa gelap tidak boleh. Jelas? Ingat, boleh tidak kita orang Kristen ziarah di kuburan? Boleh. Yang tidak boleh meminta dan mendoakan. Kalau hanya bersih-bersih, tabur bunga. Pak, kalau tidak nabur bunga gimana? Bagus, lebih ngirit. Tidak ada masalah. Ingat, kita doain pun tidak ada gunanya. Jelas? Ya, jelas? Nah, meminta ada itu kutuk. Nah, mama saya beberapa kali ke paranormal, dukun, ustadz. Nah, sekarang kita jadi kayak paranoid karena seperti ada kutuk keturunan. Saya mau membantu untuk mendoakannya, tapi mama saya tidak percaya adanya Tuhan. Jadi bagaimana? Gini ya, untuk mengalahkan setan itu harus dari iman diri orang tersebut. Walaupun saya doakan sampai ludah habis, tapi yang bersangkutan tidak mau, tidak bertobat, sia-sia. Waktu didoain setannya keluar, habis doain balik lagi. Ingat, kembalinya 7 roh jahat. Jelas? Jadi kalau dalam doa ini harus diri orang tersebut mau terbuka untuk bertobat. Tanpa itu tidak bisa. Harus dari iman orang tersebut. Amin. Amin. Ingat, doa kesembuhan bisa iman yang mendoakan atau iman yang bersangkutan. Betul. Amin. Tapi khusus untuk pengusiran setan harus dari iman diri orang tersebut. Oke.
sekarang marak meditasi kesehatan yang berupa olah nafas dan relaksasi tanpa melibatkan agama. Meditasi. Meditasi, ada yang meditasi yang disebut namanya duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu ada. Tapi itu pikiran tidak kosong, merenungkan firman Tuhan dan tidak ada penyantuan alam. Ingat, bersahabat dengan alam dengan menyatu dengan alam itu beda. Bersahabat dengan alam, kita nanam pohon, itu bersahabat dengan alam. Supaya apa? Tidak banjir. Beda dengan menyatu dengan alam lain. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Kalau menyatu dengan alam, menyatu dengan apa? Setan. Menyatu dengan inti bumi, berarti menyatu dengan dunia arwah orang mati. Ingat, nanti lain waktu baru saya bahas tentang meditasi. Bahwa meditasi itu ada beberapa meditasi. Ginilah, saya kasih tahu. Jadi orang Kristen, nggak usah neko-neko dah. Udah percaya Yesus, aku ke gereja, makan, tidur, doa, kerja, pulang, selesai. Nggak usah neko-neko lah. Yoga itu kuasa gelap penyembahan yang dikembangkan jurus atau teknik untuk olahraga. Itu penyembahan setan. Walaupun di tempat bisnis atau di alam gaib pun juga sama aja. Itu adalah gini ya, mantra itu ada dua, mantra terucap dan mantra tidak terucap. Itu ada sandinya. Nah, kalau jenis itu sandinya adalah penyembahan ke dewa. Itu tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh. Jelas? Jelas? Nah, olahraga apa yang paling aman? Gampang, lari pagi. Apakah bentuk atau konsep alam roh dalam Alkitab sama dengan bentuk konsep atau konsep alam roh di perdukunan? Nah, sama aja. Karena sebenarnya tidak ada hal yang baru di dunia ini. Yang sudah ada, kembali sekarang ada. Itu dalam kitab Pengkhotbah. Betul? Pada waktu Yesus ada dicobai hari yang ketiga, setan tunjukkan semua kerajaannya. Kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan. Apa yang dilihat Yesus waktu itu? Itu adalah alam gaib yang sebenarnya. Apa alam gaib sebenarnya? Sekarang saya beritahu pembagian di alam gaib. Saya ngerogoh sukmo sejak usia 9 tahun. 9 tahun saya sudah merogoh sukmo. Dalam dunia gaib, ini ya dunia gaib. Ini adalah dunia gaib. Ada namanya awan hitam dulu, namanya tipuan alam maya. Di situ akan ketemu raja-raja, presiden, jenderal zaman dulu yang sudah mati. Ini namanya tipuan alam maya, artinya tipuan alam bayangan, roh setan penyamar. Makanya ada orang bertapa, dia akan melihat raja-raja, jenderal, patih zaman dulu. Nah, setelah itu baru ada namanya alam gaib yang sebenarnya. Shush! Itu kayak lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat di situ. Nah, itu yang dilihat Yesus, lautan kaca itu. Nah, dukun kalau mau nangkep penjahat itu pakai ilmu gaib ini, lihat di lautan kaca ini. Set, pencurinya siapa, penjahat lainnya ketangkap semua itu. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena kutukan orang yang pakai jasa ilmu terawang untuk melihat di lautan kaca itu, kutukannya bangkrut, miskin, sial seumur hidup. Makanya dukun tidak mau sial. Nah, dulu sebelum saya bertobat, suatu kali ayamnya nenek saya dicuri tetangga. Saya ngomong sama nenek saya, tenang nenek, pakai ilmu terawang, tak tangkap itu pencurinya, sikat. Stop, jangan kamu gunakan, lebih baik aku ikhlas saja ayamnya. Loh kenapa nenek? Kutukannya lebih besar daripada ayamnya. Oh, baru saya tahu ada resikonya. Jelas? Nah, itu lautan kaca. Itu dilihat Yesus itu dalam hari ketiga itu. Kalau engkau menyembah aku, itu yang menunjukkan setan sendiri. Setan menunjukkan di depan itu alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat.
Nah, baru yang ketiga yaitu terowongan alam kematian. Itu ada terowongan kecil menuju ke bawah. Itulah dunia arwah orang mati. Waktu saya mau masuk ke situ, guru saya berkata, stop, berhenti sampai di sini. Kenapa? Kalau kamu masuk ke situ, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Karena di situ ada yang memegang kuncinya, yaitu takdir, hukum kodrat alam. Jadi makanya ada orang bertapa keterusan mati karena tersesat masuk situ, tidak balik. Biar arwah orang mati di situ tidak bisa ke orang hidup, dan orang hidup tidak bisa masuk ke situ, terpisah. Maka Alkitab berkata jurang pemisah. Jelas? Nah, Pak Daud pernah masuk ke situ enggak? Kalau saya masuk hari ini enggak khotbah. Oke. Kalau dalam sebuah keluarga, suaminya itu percaya tentang perdukunan, tetapi istrinya percaya Tuhan Yesus, apakah kutuknya itu akan tetap berjalan? Gini, kutuk itu kalau mereka tidak percaya Yesus, kutukan berjalan. Tapi kalau satu anak itu percaya Yesus, bertobat lahir baru, kutukannya itu tidak berlaku. Ingat, masalah kutuk ini adalah imanmu yang menyelamatkan. Jelas? Oke? Lagi? Ini jam berapa ya? Oke? Mengapa perasaan saya ke suami itu dingin? Apakah mungkin istri pertama suami saya yang sudah dicerai? Karena suami saya tahu istri pertama, mantan istri yang pertama itu suka berdukun. Bagaimana cara caranya agar rumah tangga saya itu tidak ada pengaruh guna-guna? Karena sampai sekarang suami saya itu belum bertobat. Jadi istri pertama dan istri kedua. Yang kedua berdoa supaya patahkan dalam nama. Ya, istri pertama nih Kristen atau Wah, kalau pasal pernikahan ruwet pusing aku. Tapi yang jelas satu, kalau belum tentu itu kena guna-guna. Bisa juga itu karena terbawa emosi atau udah bosen, memang dari dulunya tidak mencintai, hanya butuh duitnya. Jadi saya tidak bisa mastiin itu kuasa gelap atau bukan. Jelas? Jelas? Nah, karena udah jalannya pun salah gitu loh. Oke? Saya pernah sakit kepala dan perut seperti ditusuk. Nah, setelah doa dalam nama Tuhan Yesus, ada paku dalam guling saat saya mau tidur. Apakah itu santet? Karena kadang saat tidur seperti ada jaring di atas. Oke, saya jelasin. Kalau paku ada di bawah tempat tidur, itu paku nyasar. Sekarang saya kasih tahu. Kalau orang itu kena santet, sekarang ini ada dua teknik dalam dunia santet. Pertama, santet dengan teknik palsu, dan kedua, santet dengan teknik asli. Kalau santet asli, itu akan keluar dari dalam mulut, telinga, atau kulit, atau buang air besar, atau air kencing, itu akan keluar darah atau ada rasa sakit. Itu yang asli. Kalau santet keluar. Tapi kalau yang palsu, itu namanya sebelum bertobat, sebelum namanya ilmu karang. Karena untuk nyantet itu perlu power kekuatan yang hebat. Nah, ilmu karang itu adalah ilmu tipuan mata. Seperti ini. Sebentar ya. Kasih contoh. Ini ilmu teknik penipuan. Telur gini kan, seset, pecah, keluar paku jarum darah. Itu palsu. Yang pernah kalian ketipu. Terusan diginiin, set, keluar keris, dan keluar paku. Itu palsu. Atau dari mulut, set, keluar menyang. Itu palsu. Itu hanya teknik ilmu karang bantuan jin dari luar. Tapi ingat, tetap dalam negeri, bukan impor. Jelas? 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 Nah, kalau ini
Dukun ngomong, nanti di rumah kamu nanti akan ada, coba dicek di bantal kamu, ada boneka, ada tali, ada paku. Itu palsu. Itu hanya bantuan jin dari luar untuk naruh barang itu. Tapi kalau yang asli itu keluar dari dalam tubuh. Oke? Nah, dalam dunia perdukunan banyak yang masuk iklan-iklan itu banyak palsu. Ada yang palsu, ada yang asli. Nah, suatu kali saya pernah diminta satu kasus untuk ngecek seorang yang ngakunya pendeta. Ada yang praktek ilmu karang supaya narik namanya jemaat atau dengan uang. Dia praktek setiap kali pegang gini keluar kemenyan, pas gini keluar paku. Itu kejadian di Surabaya. Pas gini keluar ini. Nah, ibu ini ngakunya pendeta dan dia sudah praktek di berbagai tempat persekutuan. Nah, waktu itu Full Gospel ngundang saya untuk ngecek karena saya bekas dukun lebih tahu. Yang kan main-mainan kita dari kecil seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya saya suruh ngecek. Saya cek ibu ini pas praktek. Ingat, dalam nama Yesus loh. Setan tuh berani nyebut nama Yesus loh. Ingat, Yesus aku tahu, Paulus aku kan nanas kewa. Tapi setan takut kalau kita dengan iman dan percaya. Setan keluar, baru takut. Keluar. Waktu ibu ini praktek, dia waktu gini, saya lihat ada jin yang mau ngasih dia kemenyan. Itu dalam persekutuan. Langsung dalam nama Yesus tak pegang, plok. Pas jinnya ngasih gini, pas kemenyan di tangannya dia, terbongkar di depan banyak orang. Saya ngomong, dan waktu itu dia ketakutan, dia ngaku disusupkan. Langsung saya pandang gini, Bu, jangan berbuat seperti itu. Ini kalau saya belum bertobat, Ibu jadi korban yang berikutnya. Maksudnya apa ini ya? Langsung ketahuan, buat. Makanya jadi orang Kristen jangan neko-neko, jangan cari macam-macam, cari sensasi apa nggak usah. Ingat, percaya Yesus, ke gereja, doa, aktif, dan kerja, selesai. Sama ingat, kasih perpuluhan. Udah selesai, dah diberkati Tuhan. Nggak usah macem-macem dah. Jelas dah, tren ini nggak usah. Pernah suatu kali kakek saya, sebelum kakek saya meninggal, makanya saya itu seumur hidup hanya punya guru kakek nenek saya. Setelah saya bertobat, buang semua. Kakek saya ngomong ini, Tony, saya kasih tahu, semakin kamu haus akan ilmu, semakin kamu bingung. Mas, kakek gimana? Apa yang kamu tahu, lakukan aja dengan baik. Nah, setelah saya bertobat, saya punya konsep itu. Saya taunya Alkitab, saya taunya firman Tuhan, aktif ke gereja, percaya Yesus, diberkati, selesai udah. Gak usah macam-macam. Wah, ada ini ada. Ada satu emas atau satu intan, nggak tahu lah. Penting satu, percaya Yesus, sudah selesai. Gak usah macam-macam. Oke? Kita lagi ya. Oke. Saya pernah lihat seorang dukun memanggil arwah dari luar rumah. Kemudian dukun itu kesurupan dan membuat suasana lucu dan bercanda dan mengobati orang sakit. Jadi dia melihat praktek perdukunan. Tapi dia ikut terbawa dalam atmosfer itu. Apakah dia sudah terlibat dalam perdukunan atau tidak? Terlibat. Lalu berarti dia harus bertobat. Gitu aja repot. Terakhir, jadi saya punya keponakan itu sering kesurupan, jadi on dan off gitu. Kalau ya. Nah, jika seseorang itu pernah kesurupan, apakah dia akan bisa kesurupan lagi? Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Ada yang sering kerasukan, itu belum tentu kerasukan, bisa itu stres. Orang kerasukan itu ada cirinya. Lain waktu baru tak bahas. Ciri orang kerasukan itu ada cirinya. Kalau ada orang kerasukan mata terpejam gini-gini,
bukan kerasukan. Itu stres, berhutang. Orang kerasukan pasti mata terbuka, kelopak putih atau merah gini, karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata, orang suka sama orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak mata buta. Makanya kalau ada orang kerasukan tatap matanya gini, dia berusaha menghindar karena bukan dirinya. Jelas? Nah, lain waktu baru saya bahas. Oke? Ingat, jadi orang Kristen, percaya Yesus, aktif gereja, hidup dalam Tuhan, doa sudah cukup. Dan dan ingat apa? Mari kita berdoa.